putus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena digunakan fi'il mudhari', yusalluna. Tak pernah malaikat putus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak pernah putus malaikat bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah Allah menceritakan bahwasanya Allah telah memulai terlebih dahulu salawatnya kepada Nabi Muhammad, kemudian para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita pun diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan berserah dirilah kalian atau bersalamlah kalian taslima dengan sebenar-benar salam, sebenar-benar penyerahan diri. Ini ayat populer, ini ayat sering dibawakan. Kemudian mari kita sedikit mengupas tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat, di hari kiamat adalah keadaan yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang dalam sabdanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekat-dekatnya kalian, paling dekatnya kalian denganku nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling banyak salawatnya kepadaku. Paling dekatnya kalian denganku nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Nabi. Ini kalau kita mau melihat hari kiamat, gak kegambar kita, gak kebayang bagaimana mengkhawatirkan dan menakutkannya keadaan di hari kiamat. Hari di padang mahsyar saja, di padang mahsyar saja, di mana semua manusia berbondong-bondong, kebingungan, meminta pertolongan kepada siapa, mereka bingung. Ini gimana keadaan ini? Di saat Allah subhanahu wa ta'ala diam, Allah subhanahu wa ta'ala cuek, Allah diamkan semua makhluknya, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi bahkan ada dalam riwayat disebutkan bahwa sampai 1000 tahun. Di situ manusia dalam keadaan kebingungan. Yang kumpul saat itu di padang mahsyar bukan cuma desa Pundu saja, bukan cuma Indonesia saja, bukan cuma satu dunia saat ini saja, tapi dari Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul di padang mahsyar. Bahkan para malaikat ikut saat itu kumpul di situ, dan semua di saat itu kebingungan, semuanya bingung. Didiamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dalam keadaan kebingungan itu mereka minta tolong kepada siapa? Akhirnya ada yang mengatakan, ayo kita minta tolong kepada bapaknya seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka berbondong-bondong orang datang dengan jumlah yang kita nggak bisa bayangkan, dengan jumlah yang nggak bisa kita bayangkan. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat datang kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam supaya bicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa, ketika sampai kepada Nabi Adam dengan jarak yang ditempuh bukan sebentar, ketika sampai kepada Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan, al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing, kata Nabi Adam, hari ini masing-masing, kata Nabi Adam, aku gak mampu, aku tidak berhak bertanggung jawab atas kalian, kata Nabi Adam. Coba kalian datang kepada Nuh. Maka mereka lagi berbondong-bondong saat itu, termasuk kita ada di barisan itu saat itu, termasuk kita ada di barisan gerombolan kelompok orang yang ramai itu mendatangi Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh juga mengatakan, al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing. Coba datang kalian kepada Ibrahim. Maka datang berbondong-bondong lagi dengan jarak yang tidak singkat sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, al-yawm nafsi nafsi. Coba datang kalian kepada Musa, datang kepada Nabi Musa, dapat jawaban yang sama. Coba datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Isa, dapat jawaban yang sama. Coba kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyaknya orang, sekian banyaknya dari Nabi Adam sampai hari kiamat, termasuk kita ada di gerombolan itu, ada di kelompok orang itu yang berbondong-bondong itu, datang menghadap kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih solusi untuk kita. Agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Pertanyaannya, ketika ramai orang mendatangi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengatakan ana laha, aku akan bertanggung jawab, aku akan minta kepada Allah pertolongan untuk kalian, yang sampai ini disebut sebagai syafaatul kubra. Berbondong orang mendatangi Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sekian banyak orang, kita dirinya di mana itu? Posisi kita di mana saat itu? Kita berdiri di barisan yang keberapa saat itu? Ini orang gak tahu lagi, mungkin triliunan orang. Posisi kita di mana saat itu kita nggak tahu. Cuma Nabi kasih resep untuk kita. Nabi kasih bocoran untuk kita. Nih bukti cinta Nabi sama kita, bukti sayangnya Nabi sama kita. Kalian mau deket aku nanti di hari kiamat nih, banyak-banyak sholawat sama aku, kata Nabi. Jadi kalau kita pengen tahu posisi kita nanti ketika orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad, minta tolong kepada Nabi Muhammad, minta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak orang, yang paling dekat mereka yang paling banyak salawatnya, kemudian selanjutnya yang lebih sedikit, yang selanjutnya lebih sedikit, yang selanjutnya lebih sedikit, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah nggak cuma memerintahkan kita untuk bersalawat, tapi juga Allah menyuruh kita untuk bersalam kepada Nabi Muhammad. Juga dalam penafsirannya mengatakan wasallimu, berserah diri dengan sepasrah-pasrahnya, berislam dengan seislam-islamnya. Juga kita bisa ambil makna zahirnya bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bilang dalam hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian, tidaklah salah seorang dia bersalam kepadaku, tidak salah seorang dia bersalam kepadaku illa raddallahu ilayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Kalau ada orang salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, satu orang dia mengucap satu salam, Allah kembalikan ruh Nabi ke dalam jasadnya. Yang namanya maut, dalam syarah Nailur Raja disebutkan al-maut mufaragatul ruh wal jasad. Yang namanya mati itu adalah berpisahnya jasad, berpisahnya ruh dengan jasad, itu mati. Kalau ruh balik ke jasad, hidup. Ruh balik ke jasad, hidup. Apa bilang Rasul dalam hadis sahih riwayat riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau ada orang salam, tidak salah seorang salam kecuali Allah kembalikan ruhku. Dalam salat kita wajib salam nggak sama Nabi? Dalam salat kita wajib salam nggak sama Nabi? Wajib salam nggak sama Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaik, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat kita salam. Nabi sallallahu, kita bayangkan saja nih, Nabi wafat, sahabat salat, salam nggak sahabat dalam salat? Salam nggak sahabat dalam salatnya? Salam kepada Nabi Muhammad. Setiap salam Allah kembalikan ruh dalam jasad. Setiap ada yang salam, Allah kembalikan ruhku, kata Rasulullah. Ini dunia nih, ada yang sekarang kita lagi siang, daerah lain ada yang sudah sore, ada lagi daerah sudah malam, ada yang masih pagi. Kalau masing-masing di setiap tempat tersebut ada yang salam kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan selama 24 jam itu diatur oleh Allah, orang nggak putus salam kepada Nabi SAW, berarti menandakan Nabi Muhammad nggak pernah meninggal. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad nggak pernah mati. Apa Allah bilang? Wala tahsabanna
wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'u walakin la tash'urun. Hei, kata Allah, jangan sekali-kali kalian mengira orang yang dibunuh, orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu adalah amwat, mereka itu mati. Jangan, kata Allah, jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati. Bal hum ahya, bahkan tetapi mereka adalah hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian yang tidak merasakannya. Ini untuk orang yang syahid fisabilillah, kita tidak boleh nyangka mereka mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maka benar, maha benar Allah dengan firman-Nya, dan benar pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap ada yang salam Allah kembalikan ruh Nabi ke dalam jasadnya. Tak cukup sampai di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salamnya. Dikembalikan ruh ke dalam jasadnya Nabi, kemudian Nabi jawab salam orang yang salam tersebut. Ketika ada yang mengucap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, maka Nabi menjawab salam orang tersebut dan disebut namanya dan juga nama bapaknya. Wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Orang salam sama Nabi, dirinya disebut oleh Nabi, dan membuat bapaknya juga menjadi terhormat karena disebut oleh Nabi. Tuh manfaat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat salam kepada Nabi membuat orang kita mulia karena disebut oleh Nabi. Nama kita disebut, dan bin bapak kita pun disebut oleh Nabi. Wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Apa kata Rasul? Waktu Rasul di Makkah, Rasul mengatakan, wa inni la a'rifu hajaran fi Makkah yusallimu alayya faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita nih, Rasul lagi di Madinah, dan aku kenal, aku tahu, aku ingat, kata Nabi, ketika di Makkah ada satu batu dia mengucap salam kepada aku. Rasul lagi jalan di Makkah, jalan ada batu, ada yang salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi menoleh, yaltafit, Nabi menoleh dan tidak menemukan siapa-siapa. Jalan fayasir, maka Nabi jalan. Nah, ketika Nabi jalan, Nabi dapatkan lagi assalamu alayka ya Rasulullah. Ada yang salam lagi kepada Nabi. Nabi menoleh lagi, Nabi cari dari mana asal muasal salam tersebut. Dicari, nggak ada orang. Jalan lagi Nabi, ada lagi suara assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi menoleh, ternyata dari situ Nabi tahu ternyata yang salam adalah batu kecil tersebut yang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi bilang itu waktu di Madinah. Kata Nabi apa? Dan aku ingat, kata Rasulullah, aku tahu, sampai sekarang aku tahu batu itu yang mana. Aku tahu, aku kenal, kata Rasulullah, batunya di mana, letaknya di mana, posisinya di mana. Itu batu pernah salam kepada saya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ini batu di Mekah salam kepada Nabi, dijawab salamnya. Kemudian Nabi di Madinah cerita, Nabi masih ingat batu yang gak pernah ditangisin oleh Nabi, batu yang gak pernah ditangisi oleh Nabi salam kepada Nabi. Nabi masih ingat, Nabi masih ingat. Bagaimana dengan umatnya salam kepada Nabi, kemudian salamnya dijawab oleh Nabi, bahkan nama dia dan bapaknya disebut oleh Nabi. Makanya keadaan hari kiamat yang tadi, ketika seseorang dia memperbanyak sholawatnya kepada Nabi, maka akan membuat semakin dekat posisinya kepada Nabi, dan akan semakin dekat lagi posisinya kepada Nabi ketika juga di dalam sholawatnya dia juga bersalam kepada Nabi. Karena kalau batu saja Nabi kenal dengan sebab salamnya kepada Nabi, bagaimana dengan umatnya yang salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, ini fulan yang suka salam sama saya. Nabi kenal, suruh masuk, malaikat suruh dia masuk, suruh dia dekat sama saya. Sudah banyak salawat, dia barengi pula salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis maulid semacam ini. Kita bersalawat juga kepada Nabi dan juga kita bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadikan kita orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqin wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Ridho Asgab yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ceramah beliau tadi. Untuk ceramah yang kedua kita aturkan kepada guru mulia Kiai Haji Ustaz Mahfudul Wafi alaihi tafadhal. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kehadiran mereka di tengah-tengah kita, ya Allahumma, sebagaimana kita kumpulkan, Allah kumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al Habib Ridho bin Abdullah Segaf dari Palembang, ada Habib Hussein dari Bima Habsyi, ada Habib Novel, juga habib yang lainnya yang saya tidak bersebut satu persatu, tapi tidak murah-murah rahmat saya pada antum semua. Juga para tokoh masyarakat sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, para kiai, para ustadz, para tuan guru yang saya hormati, para pejabat pemerintah, khusus Bapak Kepala Desa, kita doakan panjang umur sehat walafiat. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin rahmatika ya arhamar rahimin. Halo Bu, halo. Sebentar saja, saya cuma menambahkan saja ya. Tadi apa yang kita dengar dari Habib Ridho itu cukup buat kita sebagai modal untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup ini, kita nggak punya modal masuk surga. Kalau kita pelajari hidup kita sehari-hari ini, tidak punya modal untuk masuk surga. Satu-satunya modal, satu-satunya andalan yang bisa kita andalkan masuk surga adalah cinta kita ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan cara demikian kita mengadakan maulid semacam ini, mengadakan nasihat para habaib, para kiai, insyaallah akan tumbuh rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya ketika kita meninggal disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada Habib Ridho sudah banyak panjang lebar cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad. Saya sekarang hanya ingin cerita tentang apa sih kira-kira prakteknya kita, sebagai ungkapan kita, sebagai praktek hidup kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama para ibu-ibu ya. Di zaman sekarang ini kita terus terang saja, halo Bu, punya anak Bu? Berapa? Punya suami? Berapa? Ya, kita bapak-bapak nggak punya anak kita. Kita cuma bisa bikin doang. Betul Pak? Ya kalau yang beranak ibu-ibu. Ya. Anak-anak kita zaman sekarang ini, di mana kita hidup di zaman now. Ya Allah, zaman ketergantungan anak kita kepada HP. Di situ banyak sekali hal-hal yang negatif ketimbang positifnya. Di Bogor ada anak 5 tahun mati gara-gara HP. Jadi ibunya kerja, bapaknya kerja, dia di rumah sejak umur 3 tahun pakai HP itu. Terus
umur 5 tahun draw otaknya, bengkak, matanya bengkak, mati. Kata dokter ini gara-gara virus yang dilihat oleh anaknya ketika megang HP. Halo Bu, mau begitu? Ya, itu yang kecil. Bahaya yang lebih besar adalah ketika anak mulai remaja, pegang HP, lihat film-film yang macam-macam, berduaan, udah pasti maksiat. Ya kalau jangankan bapak-bapak, jangan anak-anak, bapak-bapak saja. Subhanallah, saya kemarin dakwah di Tapin tuh dekat Kandangan. Saya kenal dengan seorang ustadz yang sudah masya Allah. Itu beliau duduk sama saya. Sarfud, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya pura-pura, Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah saya minum. Ternyata buka-buka HP itu, masya Allah gambarnya perempuan semua. Ini janda nih anak 1, ini anak 2 nih, ini masya Allah. Pakai imamah tapi gambarnya janda semua. Halo, ada janda kan sini? Ini Habib Ridho masih bujangan nih, baru 1 anak ini. Masya Allah Gusti, ini bahaya HP. Makanya istri saya nggak boleh pegang HP. Saya hanya pegang HP jadul saja nih. Ini aja HP saya nih. Nggak boleh pegang HP istri saya. Masya Allah, memang bahaya begitu. Ini Ustaz katanya ini ustazah nih Ustaz nih, janda anak 1, ini anak 2 Ustaz. Oh ini kaya Ustaz nih. Oh masya Allah, janda semua tuh, masya Allah ya nggak? Luar biasa HP ini. Subhanallah, itu bahaya buat orang yang sudah dewasa. Dan setiap hari itu chatting terus dia, nggak pernah baca Quran, tidak pernah baca Quran, chatting terus sama janda-janda terus, masya Allah. Itu bahayanya orang punya HP. Alhamdulillah saya tidak punya HP Android, punya HP jadul saja, nggak apa-apa. Istri saya tahu kalau saya pegang HP nanti bahaya nanti ya nggak? Jangan-jangan kawin lagi nanti ya nggak? Nah itu bahaya kita. Lalu bagaimana kita cara menjaga anak-anak kita dari kerusakan sosial yang sekarang terjadi? Jadi kerusakan zaman, dari narkoba, dari seks bebas dan sebagainya. Apa resepnya? Tidak ada cara lain selain kita kembali kepada tarbiyah Muhammad. Hanya dengan tarbiyah Muhammad lah yang mampu menyelamatkan umat ini dari kenistaan, yang mampu menyelamatkan umat ini dari maksiat. Hanya tarbiyah Muhammad kalau kita lakukan, insya Allah anak kita akan selamat dari segala macam cara cobaan, sifat maksiat, mungkar dan sebagainya. Halo Bu. Nah, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu dalam pepatah Arab, al-ummu madrasatul ula. Halo Bu. Al-ummu madrasatul ula. Idza tibat syiaban tiba. Seorang ibu itu madrasah yang pertama. Orang-orang nggak bilang bapak, enggak, ibu. Karena yang paling banyak tinggal di rumah adalah ibu. Betul nggak? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah yang pertama, bukan TPA, bukan PAUD, bukan TK, bukan. Al-ummu madrasatul ula. Idza tibat syiaban tiba. Apabila seorang ibu baik, maka akan lahirlah generasi yang baik. Halo. Jadi kalau ibu baik, pasti akan lahir generasi yang baik, akan terbentuk pribadi-pribadi yang baik, yang terhindar dari maksiat, terhindar dari narkoba. Adalah seorang ibu yang pertama, al-ummu madrasatul ula. Dan kalau kita lihat sekarang, orang-orang besar zaman dahulu, Al-Imam Syafi'i itu yang membentuk ibunya. Bisa hebat semacam itu yang membentuk ibunya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa hebat semacam itu yang membentuk ibunya. Bahkan di Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Muslim Tahir, itu pengarang kitab hebat luar biasa, itu yang membentuk ibunya. Itu dalam cerita, Habib Abdullah itu pernah masuk ke rumah, masuk nggak salam, masuk, ibunya dengar Abdullah masuk nggak salam, dibentak, ya Abdullah, apakah kau jadikan rumahku sebagai WC? Kau nggak salam, nggak baca bismillah, keluar lagi anak itu, keluar salam, ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, masuk dengan kaki kanan, baca doa, duduk, Bu pengen makan, minta sama Allah, engkau berdoa sama Allah minta makan, di situ duduk, maka anaknya doa minta makan sama Allah, ya, ibunya ke dapur nyiapin makanan, makan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sejak kecil anak ditarbiyah semacam ini, maka muncullah seorang hebat, seorang imam besar, seorang ulama besar, pengarang kitab Sulamut Taufik, ya,
yang luar biasa. Seorang Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir, sampai beliau itu termasuk orang, wallahi seumur hidupku tidak pernah terlintas dalam hatiku berbuat makruh, apalagi haram. Makruh saja tidak pernah berbuat, apalagi haram. Nah itulah karena ibunya memang. Makanya ibu-ibu, kalau kita pengen punya anak yang baik, kembali kepada tarbiyah Muhammad. Bagaimana caranya? Halo, bentar lagi Bu ya, udah lapar Bu ya. Ini Ustaz Ghazali, kebuli udah siap ya? Udah siap ya? Alhamdulillah. Kebuli apa, ayam apa kambing? Ini ada Pak Lurah, insya Allah. Kalau Pak Lurah biasanya Masya Allah nih. Ini Pak Lurah saya cerita, Pak Lurah setahun setengah lalu saya datang di Pak Lurah. Ini Desa Pundu ya. Nah, Pak Lurah nggak datang, Pak Lurah, saya datang. Alhamdulillah sekarang Pak Lurah datang. Kita akan mudah-mudahan Pak Lurah bisa kawin lagi. Oh senang banget Pak Lurah, amin. Tuh, oh ya, amin Bu, amin tuh Pak Lurah, Masya Allah, amin ya Pak Lurah ya. Karena jarang orang jadi lurah, nggak kenal, jarang. Orang itu Pak Ulis tahu, Pak Ulis ini, orang kalau sudah jadi anggota dewan dan jadi kepala desa jarang nggak kawin lagi, jarang. Saya punya teman anggota dewan di Kintab sana, Ustadz katanya kalau haram Ustadz saya insya Allah nggak masalah. Tapi yang paling sulit menghindari sesuatu yang halal. Kenapa? Banyak tawaran, banyak tawaran. Terutama kunjungan ke daerah sana, oh ada janda muda nggak? Ada Ustadz, silakan Pak. Aduh Pak Lurah, mudah-mudahan selamat ya, Ustadz walafiat ya. Tahun kemarin saya bilang di sini, ini Desa Pundu ini, Masya Allah, waktu itu hadir sedikit sekali, cuman berapa orang doang. Saya bilang ini datangnya para usatid ya Depim adalah Ustaz Ghazali, ini murid saya. Dulu Badung, dia sama saya dulu Badung dulu. Sekarang alhamdulillah jadi kiai juga ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi belum kawin belum. Ya, kalau ada yang sini mau kawin sama beliau, betul, silakan ya. Nah. Dulu saya bilang di sini, kalau di sini kalau Allah cinta kepada ahli qaryah, ahli balad ya, arsala ilahim man yu'allimu amru dinahu. Kalau cinta kepada penduduk kampung, Allah pasti mengutus orang yang ngajari ilmu agama mereka. Enggak tahu nih apa sebabnya kok saya bisa ke sini. Saya bisa suruh Ustaz Ghazali ini untuk duduk di sini. Padahal jauh ini dari kampung ini. Beliau duduk di kota sana, dekat Barabai sana, di ke Banjarmasin dekat, di kota, hidup kota. Tapi di sini mau. Itu satu tanda bahwasanya Allah yang menghendaki untuk duduk di sini. Tujuannya adalah ciri tanda Allah cinta ambek kalian kabeh. Ya Pak Desa, cirinya Allah cinta kepada penduduk Pundu. Insya Allah ya, ini salah satu ciri mahabbah kita kepada Allah kepada antum semua, kepada hari tersebut. Insya Allah kita sambut dengan tarbiyah-tarbiyah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mendidik anak sejak dini? Kata Rasulullah, yang pertama, muru auladakum bis-sab' wadribuhu alaiha bisa'li ashrin idza turikat. Wahai kaum muslimin, perintahkan anak kalian untuk sembahyang ketika umur 7 tahun dan pukul dia ketika umur 10 tahun nggak sembahyang. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu di rumahnya dipasang tongkat. Mu'ad bin Jabal sahabat Nabi, orang soleh, hidup di zaman Nabi, top sahabat Nabi. Itu di rumahnya dipasang tongkat depan pintu. Dipanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalian tahu apa ini? Tongkat ayah. Untuk apa? Untuk mukul. Nah ini tongkat ini untuk mukul kalian kalau kalian tidak sembahyang. Itu Mu'ad bin Jabal. Halo, pernah nggak bapak masang celurit apa namanya itu, golok yang ada bengkok-bengkok apa namanya itu, nah pasang nih di pintu nih, hei anak-anakku, nih golok nih, tahu nih, ini siap bapak siapkan untuk motong kalian kalau nggak sembahyang. Kira-kira anaknya sembahyang nggak? Pasti sembahyang. Ibu di rumah, anak-anakku, kalian minta setiap hari jajan, minta jajan. Kalau tidak sembahyang, nggak ada jajan. Kalau nggak sembahyang, nggak ada jajan. Jangan balik ke rumah orang lain. Coba kalau ibu-ibu bisa begini, insya Allah anak kita sembahyang semua. Sekarang saya tanya, kita nyuruh anak kita sembahyang umur 7 tahun, ya, apakah cuma enak sembahyang? Apa gitu doang? Enggak. Kita ajarkan pada mereka syaratnya salat ada berapa. Ajar pada mereka baca alhamdulillah, Fatihah, at-tahiyat, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu tentunya
Oh saya nggak bisa Ustaz, saya nggak bisa Fatihah, nggak bisa baca Quran. Titipkan ke sekolah, titip ke pondok-pondok. Di sini alhamdulillah buka pondok nih. Ada TPA-nya, silakan titipkan. Titip pada gurunya, tanya gurunya, anak saya sudah sampai apa. Ya, nggak usah ngasih uang lah. Ustaz Ghazali banyak uang sudah. Ya kalau Ustaz Ghazali, anak saya udah bisa apa? Udah bisa sembahyang belum? Tanya. Nah, syaratnya sholat ada berapa? Oh, ada 10 bu. Rukun sholat ada berapa nak? Ada 17. Apa saja nak? Oh, kalau begitu anak kita sudah sembahyang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau seorang anak sembahyang sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah sholatnya itu Allah kabul, Allah terima sholatnya. Dan pada akhirnya kalau sholat sudah terima Allah, itu akan muncul faedahnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan maksiat dan mungkar. Sejak kecil dia sejak punya modal, dia sudah punya modal dengan sholat yang baik, tepat waktu, berjamaah di masjid atau di musola atau di pondok, bisa baca Quran. Ya, apalagi nih kalau baca Quran nih, ini ada kalam dari Guru Zaini Al-Banjari, ya, saya sekumpul mengatakan bahwasanya kalau kita punya anak kecil hafal Al-Quran, apakah Yasinkah atau Kulhukah atau Al-Falak atau An-Nas atau Fatihah, apa sajalah yang penting dari Quran. Begitu anak ini dewasa, dia badung, tahu badung nggak? Badung tahu? Preman lah, mabok, main lagi sebagainya, silakan. Tapi yakinlah satu saat akan kembali pada jalan yang benar. Kenapa? Karena cahaya Al-Quran pasti akan menarik dia kepada kebenaran. Beruntung Pak punya anak, beruntung kita punya anak hafal Quran, walaupun cuman Fatihah doang nggak apa-apa, walaupun cuman Yasin doang nggak apa-apa, apalagi kalau sampai satu Quran, wow, luar biasa. Karena cahaya Quran inilah yang akan menarik dia kepada perbuatan baik. Satu saat pasti kembali, pasti kembali. Tapi kalau kita punya anak baca Quran nggak bisa, sembahyang nggak pernah, begitu dewasa badung, oh pasti nyungsep neraka, pasti ke neraka. Ya, nggak ada cahaya, nggak ada nur cahaya. Maka mudah-mudahan orang kampung bodoh mau mentaklimkan, mengajak anak-anaknya ke sini, ya, belajar Al-Quran, hafal. Nggak apa-apa, jangan tanya untuk apa sih, nggak, jangan tanya untuk apa sih, jangan, hafalkan ayat kursi, ya, Qul huwallahu ahad, An-Nas atau juz amma, Yasin, silakan hafalkan, penting. Walaupun nggak dipakai, nanti satu saat pasti akan menarik dia kepada jalan kebaikan. Halo Bu, al-ummu madrasatul ula. Nah, kalau kita sudah punya anak dibimbing untuk sembahyang 7 tahun, terus oleh ibunya, diancam sama ibu, kalau kau nggak sembahyang, bangun tidur dan sembahyang subuh sembahyang. Kalau nggak sampai nggak usah jajan, kalau nggak sembahyang, nggak ibu kasih makan. Diancam sama itu. Jangan takut Bu, jangan takut sama anak, jangan. Ya, apalagi kalau bapaknya nggak sembahyang bagaimana? Kalau bapaknya nggak sembahyang bagaimana? Aduh. Halo Bu, kalau anak nggak sembahyang enak, kalau anak nggak sembahyang jangan kasih jajan, jangan kasih makan. Kalau bapaknya nggak sembahyang, jangan kasih apa Bu? Hah? Jangan kasih apa? Ancam Bu, ancam. Ustaz Ghazali di sini ada pengajian bapak-bapak paling hadir 5 orang. Kalau ibu banyak, ibu coba kalau ibu nggak masuk bapak-bapak, bapak setiap minggu minimal 2 kali hadir pengajian. Kalau enggak bapak hadir pengajian, enggak saya kasih. Hadir nggak bapak? Hadir pasti, walaupun kepaksa. Aduh gimana nih? Hah? Ya nggak? Coba begitu, bekerja sama. Makanya orang-orang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Madrasah paling hebat itu rumah tangga ibu, bukan bapak. Bapak kadang-kadang bengkok, tapi kalau ibunya lempang, insya Allah semua lempang semua. Jadi kalau dalam satu rumah tangga, kalau ibunya solehah, insya Allah semua rumah tangga itu akan menjadi soleh. Bapaknya, anaknya, semua akan soleh. Al-ummu madrasatul ula. Nah, setelah dia dewasa nanti, kita bimbing umur 10 tahun sembahyang terus sampai dia dewasa. Setelah dewasa, kita kasih orang manusia itu hidup harus punya tujuan. Ya, kenapa demikian? Karena supir saja, supir atau supir enggak, ya, lamun orang duit tujuan bingung. Mas endi mas mbok diakui, yang penting numpak mobil. Loh, nggih boten. Ada orang Jawa enggak? Yang penting aku numpak mobil endi bayar orang perlu. Enggak bisa. Orang harus punya tujuan. Tujuannya kemana? Tujuan ke Banjarmasin, ke Bandara Lembang, jalan kemana? Ke sana. Harus punya tujuan. Begitu juga orang hidup. Bapak ya, atau calon bapak sebagai calon pemimpin keluarga tangga, kalau tidak punya tujuan hidup pasti bingung.
pasti bingung. Kalau kita hidup tanpa tujuan pasti bingung, persis seperti supir nggak tahu jalan. Nggih mboten? Saiki aku takon mbek kalian kabeh, apa tujuan urip kalian kabeh? Halo. Halo. Jadi lurah wis ono. Pejabat wis akeh. Presiden Jokowi ambek Prabowo rebutan. Nggih mboten? Jokowi Prabowo nggih enggak seribut lah. Ya. Enggak usah ribut, Jokowi Prabowo enggak usah ribut, enggak usah dibahas, itu urusan mereka. Kita jawab yang penting kita sukanya mana. Jokowi monggo, Prabowo monggo. Oh, ini kan Jokowi harus ganti presiden, pakai lagu-lagu Amin Rais. Ganti presiden belum tentu. Ya, belum tentu ganti presiden jangan kayak zaman Pak Harto. Masih enakan zaman kulo to. Ya. Masih enakan zaman aku to. Bang Atok begitu bilang begitu. Jadi kita enggak usah ribut bahasa presiden. Jokowi monggo, Prabowo monggo, penting urip kita penak. Ya, hidup kaya, mati masuk surga. Nggih. Nah, itu yang paling enak. Enggak usah ribut. Ya, tapi kita lihat bahwasanya kama takunu yuwalla alaikum. Baik tidaknya presiden kita itu tergantung kitanya. Ya, pemimpin itu lambang. Setiap negara, setiap kampung, pemimpin itu lambang gambaran dari masyarakat. Kalau sekarang punya pemimpin senang belusuan, berarti masyarakat kita memang suka belusuan. Gambaran itu nggak punya. Ya, jadi nanti 2019 apakah yang jadi Prabowo kah, apa Jokowi kah, tergantung kitanya. Mana yang akan jadi? Kalau saya boleh tanya di Lauhul Mahfuz, kira-kira tahun depan saya menjadi Prabowo. Kalau boleh tanya saya sama Allah, ya Allah, kira Prabowo. Ya, jadi jangan suka ribut masalah politik. Nggak pantas politik dibawa-bawa ke rumah tangga kita. Jangan-jangan ibunya Prabowo, bapaknya Jokowi berantem. Ya, jangan. Jangan. Nah, Pak RT juga sama, Lurah juga sama. Kita sama-sama islah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik. Apakah Jokowi ke Prabowo, nggak usah diperebutkan, nggak usah permasalahkan. Yang penting kita hidup sesuai dengan ajaran Allah, hidup sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita hidup punya tujuan. Ayo, tujuannya apa hidup kita ini? Tujuannya apa, Pak? Oh, pengen saya punya sawit 100 hektar. Monggo, silakan. Ya. Halo. Nah, kalau saya tanya Habib dulu pasti bisa jawab. Ya. Kalau saya tanya Pak Lurah, saya bisa nebak. Saya. Pak Lurah nggak ngomong, saya bisa tahu hatinya saya. Ya. Pertama-tama saya pengen, kedua saya pengen bisa kalau adanya yang muda, ya. Ada Bu Lurah di sini, Pak? Bu Lurah ada? Ada Bu Lurah ada? Bu Lurah ada Bu Lurah? Enggak ada, kebetulan Bu Lurah ya enggak? Kalau ada Bu Lurah nanti bisa berantem pulang tuh. Tujuan kita hidup, ya, kita hidup bisa punya tujuan. Karena orang kalau hidup tanpa tujuan bingung hidupnya. Dibawa kemana keluarga nih? Anak cucu kita bawa kemana nih? Enggak punya tujuan, bingung hidupnya. Tujuan kita hidup yang paling benar adalah yang dikatakan Allah, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah dengan cara ibadah kepada Allah. Itu tujuan pokok hidup kita, bertemu ambil Allah, bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puncak tujuan hidup kita. Kita bisa bertemu Allah, rindu Allah pada kita. Kita bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang yang paling celaka adalah orang yang tidak bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu. Nah, tujuan hidup adalah bertemu Allah. Tujuan hidupmu adalah kau bertanda dengan Allah, masuk surga, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh nak tujuan uripmu. Soal kau pengen jadi dokter, monggo, petani monggo, pedagang monggo, silakan, itu sementara saja. Nak pengen aja apa kau? Pengen jadi abri, silakan. Dokter silakan. Pengen jadi tentara, silakan. Jadi polisi silakan, apa sih silakan. Tapi itu tujuan, bukan tujuan panjang. Itu tujuan jangka pendek. Kau hidup dunia mungkin tercapai, mungkin tidak. Ngibatan. Kemarin itu di Lion Air nyungsep, Lion Air yang mati berapa? 180 orang. Itu salah satunya adalah seorang dokter. Dia kuliah SD kelas
6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, kuliah 4 tahun, sampai ternyata jadi dokter. Di wisuda selesai, tercapai dokternya. Begitu pulang ke Sumatera, nyungsep, mati nggak? Selesai. Ngibetan. Saya pernah kedatangan tamu, orang nggak stres, pakai baju ABRI, Oh, Pak ABRI ada tentara ya. Oh, merdeka, Allahu Akbar. Nah, itu pakai pakaian ABRI. Ini orang kok pakai pakaian ABRI, kenapa? Saat saya pengen mondok, tapi selalu pakai ABRI semua. Ditanya-tanya, oh ternyata cita-citanya pengen jadi ABRI nggak tercapai. Ya dunia, ya bisa tercapai, bisa tidak. Nah, ini ada ABRI satu orang sini, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa naik pangkat, amin. Ya Rabbal. Nah, yang semangat Pak ya, yang kukuh, yang kuat, semangat, juang terus. NKRI harga mati. Allahu Akbar. Nah, jadi ini tujuan cita-cita juga pendek, mungkin tercapai, mungkin tidak. Tapi jangka panjang tujuan cita-cita jangka panjangmu adalah bertemu ambil Allah, menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Itu puncak tujuan urip kita. Sedangkan ini ya, ini adalah fasilitas. Jadi petani kah, kebun karet kah, sawit kah, silakan. Sampai punya kebun sawit 10 hektar, 100 hektar, itu yang diperlukan cuma 2 meter sekali 1 meter saja. Betul nggak? Sampai punya gunung 1000 hektar, yang sampai perlukan ketika menghadap Allah hanya 2 meter kali 1 meter. Yang lain untuk orang lain, untuk anakmu kalau baik anakmu. Jadi, nah kita arahkan anak-anak kita ke arah itu, insya Allah anak-anak kita bisa terjaga dari maksiat, terkendali hidup mereka, terarah hidup mereka, apapun tujuan mereka, yang tujuannya bertemu Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah insya Allah anak kita akan selamat daripada kemungkaran, selamat daripada maksiat, selamat daripada narkoba dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada cerita, mungkin ini hadiah ya buat antum semua, termasuk buat saya sendiri. Dari cerita dari Habib Salim Asy-Syadzili Hadramut. Beliau bercerita di Hadramut itu, kalau dengarkan ya satu lagi dia, di Hadramut itu ada seorang ulama, santrinya banyak, pengajian ewan sing hadir, meninggal. Ya, tentunya logikanya seorang ulama besar, santrinya banyak, ewan santri ngaji, ya begitu mati masuk surga, wajar kan? Wajar nggak? Wajar. Nah, di malam hari salah satu muridnya mimpi, ya Tuan Syekh, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah saya dapat pengampunan Allah dan saya sekarang di surga. Oh, alhamdulillah. Ya, kata muridnya, kalau boleh saya bertanya ya Syekh, kira-kira amal apakah yang bisa sampean bisa menyampaikan kepada hal tersebut? Apakah sampean banyak santrinya, banyak jamaahnya? Enggak. Saya diampuni Allah itu bukan karena santri saya, bukan karena jamaah saya, bukan karena taklim saya, bukan karena gelar kiai saya, bukan. Tapi saya diampuni karena waktu saya mati hari Rabu, saya mati hari Rabu bareng pas ambek si Pulan di kampung Pulan yang matinya hari Rabu juga. Saya diampuni Allah karena dia mati pas waktunya mati saya. Saya diampuni Allah Subhanahu wa taala karena dia mati. Siapa Syekh Pulan bin Pulan? Ente samperin ke kampung sana, cari itu orang. Ini orang hebat banget. Seorang kiai ulama besar saja mati diampuni dosanya karena dia, ya enggak? Berarti ini kan lebih hebat tentunya, enggak? Apakah seorang habib kah, seorang ulama kah, seorang bukan, ternyata dicari Syekh Pulan, dicari tuh sehari penuh, enggak ketemu. Yang mati Rabu bukan dia, bukan Syekh katanya, enggak ketemu. Hari kedua cari lagi, ternyata mungkin ini bukan kiai, mungkin orang biasa, mungkin karena enggak namanya Abdullah bin Fulan mati hari Rabu. Oh ada Abdullah bin Fulan sana kerja tiap hari, tukang cukur. Nah disamperin tuh ke rumahnya, tok betul, assalamualaikum, salam. Saya datang dari desa Pulan, jauh lah, saya pengen ketemu sampean. Yang namanya anaknya, ada apa Pak? Bapakmu Abdullah namanya? Iya. Kerjanya tukang cukur? Iya. Boleh nggak saya bertanya sesuatu? Apa? Abahmu punya amalan apa? Kok bisa guru saya yang alim yang hebat itu diampuni dosanya dengan sebab abahmu yang mati hari yang sama? Halo? Wah, setahu saya abahku kerja tukang cukur kok.
pulang cukur, sembahyang, berangkat lagi, cukur, itu aja udah kerjanya, nggak apa-apa, nggak tahu saya. Masa nggak tahu? Iya nggak tahu saya. Pokoknya anakku nggak tahu, ya nggak ngerti piye loh. Oh nggak ngerti kok, oh nggak ngerti kok. Ya sudah, kalau gitu saya pulang. Begitu mau pulang, ibunya dengar, hai Fulan, sini kau. Kau tanya apa? Tanya suami ibu. Suami ibu itu punya amalan apa? Kok bisa ya orang tukang cukur kok bisa matinya menjadikan sebab orang seorang ulama mati juga gara-gara dia. Oh kata istrinya, ini dek ya tuan, bapakku itu suami itu main kerja tukang cukur ya, sembahyang pulang nyukur main itu aja. Kalau malam nggak pernah tahajud. Cuma dia itu punya amalan, kalau malam duduk di sejadah dia tulis tuh nama-nama nabi, nama rasul, nama malaikat, nama para ulama, ditulis semua, disebutin Al-Fatihah bulan, Al-Fatihah, Fatihah lagi, Fatihah, Al-Fatihah. Ternyata kerjaannya itu sering kirim Fatihah ke para nabi, kepada malaikat, kepada para habaib, kepada para ulama di zaman dulu atau zaman sekarang. Oh ini sebabnya. Kenapa? Karena orang semacam itu ya, kita Fatihah ambil Nabi Muhammad setiap hari, kita Fatihah malaikat Jibril setiap hari. Kalau kita mati beliau datang menyambut. Bangga. Jadi kalau ada para kiai baca Yasin di kampung, Fatihah bulan, Syekh bulan, itu kita harus semangat. Dan kalau bisa kita sendiri pulang ke rumah bikin Fatihah tuh, Fatihah Habib bulan, Kiai bulan. Insya Allah ketika kita mati, mereka semua akan hadir menjemput kita, dan manfaatnya memberikan manfaat kepada orang-orang yang mati di sekitar itu. Itulah sebabnya kenapa para ulama, para habaib itu terbiasa kalau ada majelis-majelis kirim Fatihah. Manfaatnya orang-orang yang kita Fatihah itu insya Allah lamun kita mau mati, mereka menjemput arwah kita, insya Allah dituntun melebus surga. Mau ngamalkan ya? Mau. Nggak usah banyak-banyak, ada 10 orang aja. Nabi Muhammad, dari Nabi Adam, Nabi Idris sampai terus 24, para malaikat 10 orang, para ambiya di sini, para habaib di sini, ada guru sekumpul monggo, Datuk Kalambayan monggo, ada Habib Hamid Bahashim monggo, terus itu ada. Harus punya. Ternyata manfaatnya kata Habib Salim itu, orang-orang yang kita patahi kalau kita mati sakatul maut, mereka hadir menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga amalan ini, dan kita bisa mati bersama husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini bisa mengamalkan dari, mendapat intisari daripada semua ceramah yang kita dengar tadi. Untuk acara terakhir adalah acara doa yang akan dibawakan oleh Al-Habib Abdullah Segap dari Sambah. Kepadanya kami beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita mulai, marilah kita sama-sama membaca salawat 3 kali agar apa yang kita lakukan, kita laksanakan, kita dengar dari awal sampai hari ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendapat maghfirah hidayah Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Mudahan juga kita selalu kuat dalam iman Islam kita sampai akhir kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam, li sayyidi khulil anbiya wa alihi wa ashabihi ajma'in, illa khawdatin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi rahmatullahi syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله أجمعين.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع بنا اللهم شفع بنا اللهم شفع بنا اللهم اجعل يمنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا مباركا حسنا مدروسا اللهم اجعلنا وذريتنا من أحبنا فيك من أولها الله ونصيبا في كل خير تسمع هذا اليوم من نور تهدي به ورحمة تنشرها تبصر تكشفها ذنب تغفره وشدة تتبوى معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير نسألك الله باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا الله يا قيوم يا قيوم يا ذا الجكرم يا ذا الجكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من نور تهدي به ودر تفرد من تفرد رشدا ومعافاة تمن على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين اللهم وذريتنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسأل العفو في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا عن النبيين وعز المرسلين وإن عليك اللهم رزقا على وطيعا طيبا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والأمر والغنى والأمال والإخلاص اللهم إنا نسألك ببركة هذا اليوم اللهم إنا ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الانكسار اللهم طاب لنا وقنا بالحق وأنت الفاتحين اللهم لنا ذنوبنا لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Iya kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita. Tapi sebelum kita bubar ada ucapan terima kasih kepada seluruh yang selalu mensupport membantu perjuangan pondok ini, khususnya kepada Bapak Haji Muslim, kepada Bapak Haji Isur dan semua masyarakat yang ada di sekitar pondok ini. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang membantu pondok ini. Dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak-banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ini ada ucapan-ucapan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.